Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas tentang al-mudmar atau dhamir. Ya, telah disebutkan bahwasanya ini adalah istilahnya orang-orang Basrah, sedangkan orang-orang Kufah menggunakan istilah kinayah ataupun makni. Mungkin kita ulang sebentar. Ya, dhamir adalah dua isim yang maknanya sama, yang diletakkan untuk mutakallim seperti ana, nahnu, untuk mukhatab, anta dan cabang-cabangnya. Kemudian untuk ghaib itu huwa. Kalau pada ana itu ada khilaf di antara ahli nahwu, apakah dhamirnya itu keseluruhan dari ana ataupun hamzah dan nunnya saja. Ya, roji adalah pendapatnya orang Kufah yang mengatakan ana adalah dhamir, bukan hamzah dan nunnya saja. Sehingga i'rabnya ana qaimun, ana dhamir munfasil mabni ala sukun. Kalau orang Basrah mengatakan ana, an itu dhamir munfasil mabni ala fath. Ya. Kemudian pada dhamir mukhatab yang awalnya ta ataupun akhirnya ta, anta, anti, antuma, antum, antunna, itu yang menjadi dhamir yang rajih hanyalah an. Ya, an. Adapun taknya harful khitab, huruf yang menunjukkan pembicaraan kepada orang yang diajak bicara. Buktinya apa? Berubah-ubah tergantung siapa yang diajak bicara. Anta, anti, antum, antum. Sedangkan annya tetap. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi dhamir adalah an. Sebagian mengatakan anta, yaitu kumpulan dari hamzah, nun dan ta adalah dhamir. Kemudian dhamir ghaib, huwa, hiya, yaitu kumpulan ha dan wawu. Kemudian juga ha dan ya, hiya, itu adalah dhamir, bukan hanya saja. Adapun pada yang lainnya, huma, hum, hunna, itu yang menjadi dhamir hanyalah haknya saja. Pada huma, dhamirnya ha. Mimnya lil imad, untuk sandaran. Al-alifnya adalah ala tasniyah. Alifnya hanya menunjukkan musanna. Pada hum juga demikian, haknya yang menjadi dhamir. Mimnya adalah alal jama'. Ya. Itu kalau mau dirinci. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Dan dhamir itu terbagi kepada dhamir yang mustatir dan bariz. Dhamir mustatir maknanya adalah dhamir yang tersembunyi, yang dia tidak memiliki bentuk lafadznya, karena orang Arab tidak meletakkan untuknya lafaz. Adapun ungkapan kita ketika mengi'rab aqumu, ya, aqumu fi'lun mudhari'un marfu', ya, kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana, itu hanya majaz saja. Ya, karena terhalang untuk bisa mengungkapkan dhamir tersebut karena tidak ada surahnya, untuk memudahkan saja. Karena mustatir, ya, tidak memiliki apa? Bentuk lafadznya. Kemudian bariz, ya lawannya mustatir, yang dia memiliki surah yang diletakkan oleh orang Arab. Dan yang mustatir itu ada yang wujuban sifatnya wajib. Yaitu batasannya dikatakan mustatir itu wujuban, dhamir mustatir wujuban adalah ketika dia tidak bisa digantikan posisinya oleh isim zahir. Seperti akumu, tidak bisa digantikan di situ ana dengan akumu Muhammadun, nggak bisa. Tidak bisa diganti dengan, ataupun posisinya tidak bisa diduduki oleh isim zahir. Tidak pula digantikan dengan isim dhamir. Ya, jadi saya ulangi, yang mustatir wujuban adalah dhamir yang tidak bisa ditempati posisinya oleh isim zahir, tidak pula ditempati oleh dhamir bariz. Adapun pada contoh idhab anta, itu anta di situ taukid, bukan fa'il dari idhab, bukan. Ya. Berarti lawannya yang jawazan, dhamir yang mustatir jawazan
itu adalah dhamir yang posisinya bisa diganti dengan apa? Isim dhahir. Iya. Ataupun digantikan dengan dhamir. Contohnya Muhammadun yadhhabu. Di sini yadhhabu ada dhamir, di situ kan mustatir jawazan. Boleh di situ dhamir yang mustatirnya diganti dengan isim dhahir. Muhammadun yadhhabu abuhu. Bisa kan tuh? Abuhu. Atau diganti dengan dhamir huwa. Abuhu huwa, dimunculkan dhamirnya. Bisa dipahami itu perbedaan antara yang mustatir wujuban dan yang mustatir jawazan. Jadi kalau yang mustatir wujuban itu tidak bisa posisinya digantikan dengan apa? Isim dhahir, tidak pula dengan dhamir. Pada contoh akumu enggak bisa digantikan dengan ana, akumu ana. Kalaupun ada itu bukan fa'il apa? Taukid saja. Ataupun digantikan dengan isim dhahir, enggak bisa. Akumu Muhammadun, enggak bisa. Sedangkan yang mustatir jawazan itu adalah dhamir yang posisinya bisa digantikan dengan isim dhahir, seperti yadhhabu Muhammadun. Di situ kan ada Muhammad, ada huwa. Di sini mustatirnya jawazan, sehingga boleh digantikan huwa ini dengan isim yang dhahir. Yadhhabu Muhammadun abuhu, abu. Ataupun dimunculkan dhamirnya. Ya, abuhu yadhhabu Muhammadun huwa. Ya. Wa huwa imma mustatir wujuban kal muqaddar fi fi'li amril wahid al mudzakkar, dan dia dhamir yang mustatir ada kalanya mustatir wujuban. Ya, barusan kita lewatkan batasannya. Seperti dhamir yang ditakdirkan pada fi'il amr untuk satu orang laki-laki, idrib. Ya, qum, dan yang semisalnya. Kemudian pada fi'il mudhari yang diawali dengan ta khitab al wahid al mudzakkar, ta yang menunjukkan pembicaraan kepada orang kedua, satu orang laki-laki. Ya, pembicaraan kepada khitab orang yang diajak bicara, satu orang laki-laki, seperti taqumu, tadribu dan seterusnya. Bukan untuk seorang wanita yang ghaib, bukan. Ya, kalau taqumu untuk hiya, Fatimah taqumu, itu di situ mustatirnya jawazan. Kalau untuk ghaibah. Wa fil mudhari al mabdu bil hamzati kaqum. Juga mustatir wujuban itu terjadi pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah. Hamzah yang merupakan ahruf al-mudhara'ah. Aqumu, adribu dan semisalnya. Adapun hamzah yang masuk kepada fi'il madhi, ini bukan huruf-huruf mudhara'ah. Maka di situ dhamirnya bukan mustatir wujuban, seperti akrama. Zaidun a'ta sadiqahu malan. A'ta, di situ ada dhamir mustatir jawazan meskipun ada hamzahnya. Kenapa? Karena hamzahnya bukan ahruful mudhara'ah. Au bin nun, atau dengan nun, naqumu dan nadribu dan seterusnya. Dan ada kalanya mustatir jawazan, kal muqaddar fi nahwi zaidun yaqum. Ada kalanya mustatir jawazan, maksudnya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ataupun bisa diduduki posisinya oleh isim dhahir. Seperti yang ditakdirkan pada contoh zaidun yaqumu, ada di situ dhamir huwa. Ya, hindun taqumu, di situ mengandung dhamir hiya. Yang terkadang dimunculkan, terkadang meskipun seringnya dihilangkan. Dan ada sisi perbedaan antara mustatir dengan mahdhuf. Ya. Samanya sama-sama tidak ada gitu, tidak tampak. Bedanya kalau yang mahdhuf itu lebih umum. Kalau yang mustatir itu marfu'. Mesti marfu'. Apakah sebagai fa'il ataupun naibul fa'il. Sebagai fa'il contohnya Zaidun kharaja, ada huwa. Ataupun sebagai naibul fa'il Zaidun yudrabu, huwa. Kalau yang mahdhuf itu lebih umum. Ada yang mansub, ada yang majrur. Seperti yang majrur wa ya'kulun wa ya'kulu mimma ta'kulun. Ta'kuluna minhu, dibuang di situ. Wa yashrabu mimma tashrabun. Di situ ada yang mahdhuf, minhu dibuang, majrur. Ada mansub. Ya. Seperti ja'a rajulun ana dharibun misalkan. Datang seorang yang saya pukul, ana dharibuh,
saya memukul dia. Ataupun yang misalnya. Yang mustatir itu rafa seringnya. Kalau yang mahdhuf umum, lebih umum. Kemudian kalau mustatir itu amilnya lafzi. Amirnya lafzi. Mesti amilnya lafzi seperti kharaja, jaa, yudrabu. Ya, kalau yang mahdhuf itu lebih umum. Ya, lebih umum. Ya, kalau mustatir memang ada gitu, dhamirnya ada meskipun enggak kelihatan ada. Kalau mahdhuf dibuang tidak ada di situ. Kemudian wal barizu malahu suratun fil lafzi. Dhamir bariz adalah dhamir yang memiliki bentuk lafaz. Dan itu dhamir bariz ada dua, yang muttasil dan munfasil. Apa itu dhamir bariz yang muttasil dan munfasil? Fal muttasil huwa alladhi la yuftatahu bihi an-nutqu wa la yaqa'u ba'da illa kata qumtu atau qumta atau qumti wa kafi akramaka. Dhamir bariz yang muttasil adalah dhamir yang ucapan tidak bisa dimulai dengannya. Ya, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa kita memulai ucapan kita, kalam kita dengannya. Wala yaqa'u ba'da illa, tidak bisa jatuh setelah illa. Ya, fi halati al-ikhtiyar, dalam keadaan bisa memilih. Kalau terpaksa dalam syair ya mungkin terjadi. Ya, datang setelah illa dhamir muttasil. Contohnya dhamir muttasil yang tidak bisa kita memulai kalam kita dengannya dan tidak bisa jatuh setelahnya atau tidak bisa jatuh setelah illa adalah ta. Qumtu, tidak boleh kita katakan tu. Iya. Qoma. Enggak bisa. Ataupun tu qaimun, enggak bisa. Ataupun setelah illa, enggak bisa. Ma qama illa tu, enggak boleh. Itu dhamir muttasil. Dhamir yang tidak bisa kita membuka kalam kita dengannya dan tidak bisa jatuh setelah illa dalam keadaan bisa memilih kecuali darurat. Kecuali darurat. Yang ini biasanya terjadi dalam syair. Wal munfasilu isim fa'il ittasala yattasil muttasil, bersambung. Karena dia biasanya tulisannya bersambung dengan apa? Fi'ilnya. Wal munfasilu huwa ma yuftatahu bi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Sedangkan dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dibuka dengannya ucapan, bisa dimulai dengannya ucapan, seperti ana, nahnu, anta, anti, antuma dan seterusnya. Itu kita bisa memulai kalam kita dengannya. Ana Muhammadun, ana dhalibun, nahnu muslimun. Wa yaqa'u ba'da illa, dan bisa jatuh setelah illa. Ma qama illa ana, ma qama illa anta, ma qama illa antum dan seterusnya. Nahwu, contohnya, contoh dhamir munfasil yang kita memulai kalam kita dengannya adalah ana mu'minun wa ma qama illa ana. I'rabnya jelas ya. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, mu'minun khabar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Ma qama illa ana, ma nafiyah, qama fi'lun madin mabni ala fath la mahalla lahu min al-i'rab, illa harfu istitsna, ana fa'il. Ya. Ataupun dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Istitsna'nya sini apa? Istitsna mufarragh. Kalau istitsna terjadi pada kalam yang naqis, ya, kalam yang naqis dan manfi, maka istitsna'nya disebut apa? Istitsna mufarragh. Di sini kalamnya apa? Naqis. Kenapa? Karena tidak disebutkan di sini mustatsna minhunya, nanti insyaallah pada pembahasannya. Kemudian di sini ada penafian. Ma ana illa talibun. Sebagai apa talibunnya? Ma ana illa talibun. Khabar. Diberikan sesuai apa yang dituntut dari amil. Di situ anak mubtada. Butuhnya apa? Khabar. Berarti yang setelah ilahnya dijadikan sebagai khabar. Ma yudrabu illa Muhammadun. Sebagai apa Muhammadun? I'rabnya naibul fa'il.
Wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dan dhamir yang muttasil itu terbagi kepada yang marfu', mansub dan majrur. Ya, dhamir yang munfasil ada 3 macam. Yang pertama yang marfu', yang kedua apa? Yang mansub, dan yang ketiga adalah yang majrur. Fal marfu'u nahu darabtu, darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. I'rabnya mudah ya. Darabtu fi'lun wa fa'il, darab ataupun daraba fi'lun madin mabni ala as-sukun. Ittisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik. Ya. Kemudian atta ya, dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahall rafin fa'il. Darabna ya, fi'il fa'il juga. Ya, na-nya bagaimana i'rabnya? Dhamir ya. Munfasil muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Jadi kalau kita mengungkapkan satu huruf itu kita sebut dengan namanya. Atta bukan tu, ya dhamir muttasil mabni ala dhamma bukan. Nah, itu kalau satu mengungkapkan satu huruf itu dengan namanya. Nama huruf hijaiyahnya atta gitu. Adapun kalau kita mengungkapkan yang terdiri dari 2 huruf ataupun 3, maka kita ungkapkan dengan bacaannya. Na, hal, ya, la, misalkan la, lam alif tuh. Seperti itu ya, jangan an-nun wal alif dhamir munfasil mabni ala sukun. Jangan dibalik. Tu ya, kadang yang baru belajar seperti itu ya. Tu dhamir ya. Oh tu ya. Salah ungkapannya. Jadi untuk mengungkapkan ya satu huruf itu dengan namanya. Atta, alba, apalagi al-waw, harfu qasam gitu kan. Kalau kita mengungkapkan yang terdiri dari 2 huruf atau 3, maka dengan namanya. Na, hal, fi, ila, an, ala, dan seterusnya. An harfu jar. An adalah huruf jar, bukan al-ain wan nun harfu jar. Ya, robnya mudah ya. Jadi darabta, darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma. Jadi untuk yang mukhatab yang menjadi dhamir hanya apa? Ta-nya saja. Ya, darabtu ta-nya dhamir, darabna ya kumpulan dari nun dan alif. Darabta juga ta-nya, darabti, darabtuma mana dhamirnya? At-ta saja. Mimnya lil imad untuk sandaran alif. Al-alifnya apa? Dalah ala tasniyah. Huruf yang menunjukkan musanna. Darabtum juga ta-nya saja yang menjadi dhamir dan fa'il. Darabtum atta dhamir muttasil mabni ala dhammah fi mahall rafin fa'il mim alamatul jama'. Demikian pula darabtunna. Ya. Kemudian daraba, situ fa'ilnya apa? Mustatir. Ya, daraba, darabu, yaitu yang setelah ba-nya dari alif dan wawu adalah apa? Fa'ilnya. Ya. Kemudian pada darabu ditambahkan apa? Alif. Ya, alif apa disebut? Alif fariqah. Ya. Kenapa disebut dengan alif fariqah? Farqan bainaha wa baina wawil atfi, untuk membedakan ya antara fiil dengan wawu ataf ataupun antara wawu jamaah dengan apa? Wawu ataf. Khususnya ketika wawu jamaah ini berada di ujung. Ya. Adapun kalau wawu jamaahnya enggak di ujung, maka tidak perlu lagi antum tambahkan alif fariqah ini. Contohnya dorobuka, kan gak di ujung tuh, ya kan? Bersambung dengan kaf. Dorobuka, tidak perlu antum tambah khas lawunya apa? Alif. Dorobuhu, tidak perlu antum tambahkan padanya apa? Alif. Tapi kalau di ujung gak disambung, iya. Wawu jamaah ini dengan yang lainnya sebagai kulu, ya, washrobu, maka di situ antum tambahkan apa? Alif. Tapi kalau sudah bersambung dengan dhamir-dhamir, maka tidak perlu antum tambahkan di situ apa? Alif, karena sudah terbedakan. Ya. Tidak ada kesamaran. Ya.
Kemudian terus bagaimana dengan wawu yang ada pada fi'il mudhari yad'u, yaghzu? Kenapa di situ tidak ditambahkan alif fariqah untuk membedakan dengan wawu ataf? Ya, karena sudah jelas ya bahwasanya wawu di situ adalah apa? Akhir fi'il. Kenapa? Karena tidak ada fi'il yad'u tanpa wawu yang dia hanya terdiri dari 2 huruf saja, tidak ada. Da'a yad'u, enggak ada. Ya-nya kan huruf tambahan kan? Kalau misalkan dibuang wawunya, yad'u, enggak ada itu, karena hanya 2 huruf. Sehingga meskipun di situ ada wawunya, yad'u tidak perlu ditambahkan dengan apa? Alif fariqah untuk membedakannya. Demikian pula yaghzu. Yaghzu tidak perlu antum tambahkan alif karena tidak ada kerancuan dengan wawu jamaah. Karena semuanya tahu bahwasanya ghaza yaghzu, akhirnya wawu. Dan tidak ada fi'il yaghzu tanpa wawu, ya kecuali yang majzum. Kemudian wal mansubu nahu. Kemudian contoh dhamir muttasil yang mansub adalah akramani. Akramana, akramaki, akramaka, akramaki, wa akramakuma, wa akramakum, wa akramakunna, wa akramahu, akramaha, wa akramahuma, wa akramahum, wa akramahunna. Ya. Bagaimana i'rabnya akramani? Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya. Akrama fi'lun madin mabni 'alal fath la mahala lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Iya. Nun lil wiqayah. Kemudian al-ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Ya, maf'ulun bih. Kenapa di sini ditambahkan ya ketika maf'ulnya ya mutakallim dengan nun? Kenapa ditambahkan nun? Yang lainnya tidak ditambahkan nun, tapi pada ya mukhatabah atau ketika fa'ilnya adalah dhamir ya ditambahkan nun. Apa tujuannya? Kenapa? Ya, nunnya disebut nun apa? Wiqayah. Apa maksudnya nun wiqayah? Ya. Agar menjaga fi'il dari apa? Dari kasroh. Jangan sampai fi'il di kasroh. Kenapa? Enggak boleh fi'il kasroh, enggak ada kasroh. Saya dibuang nunnya jadi akromi, ya kan? Akromi. Juga agar jangan sampai tercampur dengan fi'il amr. Ya kan? Kalau seandainya dibuang nunnya akromi, memungkinkan fi'il amr, ya kan? Untuk satu orang perempuan. Akromi jadi fa'il ya-nya, ya kan? Akromi. Tapi dengan ditambahkannya nun maka yang jelas di sini terjaga fiilnya dari kasroh. Yang kedua terbedakan dengan apa? Fi'il amr. Yang mana ya-nya di situ adalah apa? Marfu. Iya, fi mahall rafa'. I'rabnya jelas ya. Yang lainnya akramana, akramaki, akramaka sama. Ya, fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Dan pada akramakuma, akramakum, akramakunna itu yang menjadi maf'ul hanya apa? Hanya apa? Kaf. Ya, kaf dhamir pada contoh tadi akramakum ataupun akramakuma itu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya, akrama fi'lun madin mabni 'ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli nasbi maf'ulun bi mim lil imad al alif harfun dal dala ala tasniyah. Demikian pula yang lainnya yang menjadi maf'ul adalah kafnya saja. Yang setelahnya hanya tanda-tanda. Ya. Akramakun juga demikian. Nunnya dala ala tasniyah ataupun ala al jama' al inas. Ala jam'il inas. Wa akramahu, akramaha, wa akramahuma. Sama juga akramahuma yang menjadi maf'ul mana? Al-ha. Iya, mimnya lil imad, alifnya dala ala tasniyah. Demikian pula akramahum. Iya.
Wal majruru kal mansub illa annahu idza dakhala alaihi amilul jar famayyaza bihi nahu marra bi wa marra bina ila akhirih. Kemudian wal majrur kal mansub. Dhamir-dhamir yang majrur itu sama bentuknya dengan dhamir-dhamir yang mansub. Hanya saja bedanya idza dakhala alaihi amilul jar, ketika dhamir tersebut dimasuki oleh amil yang mengejarkan, maka tamayyaza bih, terbedakanlah dengannya. Contohnya marrabi. Jelas di sini ia adalah apa? Dhamir yang majrur. Kenapa? Karena kemasukan amil yang mengejarkan, itu huruf ba. Demikian pula marrabina. Ila akhirih. Sampai seterusnya. Ya. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Ya, sedangkan dhamir yang munfasil itu terbagi kepada dua bagian. Kalau tadi dhamir yang muttasil ada 3 bagian atau 3 macam, marfu', mansub, majrur. Sedangkan yang munfasil ada 2 macam, yang marfu' dan yang mansub. Enggak ada yang apa? Majrur. Fal marfu'u 12 kalimatan. Yang marfu' ada 12 kalimat. Wahia yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sudah kita lewatkan tadi. Kalau ana yang rajih kumpulan dari hamzah, nun dan alif adalah dhamir. Meskipun orang Basrah mengatakan yang menjadi dhamir hanya hamzah dan nun. Tadi yang rajih dalam pembahasan ana adalah pendapat orang Kufah, yaitu ana seluruhannya adalah apa? Dhamir. Demikian pula nahnu. Adapun pada dhamir-dhamir mukhatab yang menjadi dhamir hanya ta. Hanya apa? An. Hanya an. Sedangkan ta'nya itu harful khitab. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Dhamirnya hanya an. Ya, setelahnya harful khitab. Wa huwa wa hiya. Ini juga yang benar, huwa hiya kumpulan dari ha dan wawu, dan ha dan ya adalah dhamir. Bukan hanya saja. Berbeda dengan huma, hum, hunna. Itu yang rajih bahwasanya yang menjadi dhamir hanya haknya. Sedangkan mimnya lil imad, alifnya mimnya untuk apa? Lil imad, alifnya untuk dala ala tasniyah. Hum, mimnya dala ala jama'. Hunna, nunnya untuk dala ala jam'il inas. Fa kullu wahidin min hadhihi adh-dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Setiap satu dari dhamir-dhamir ini yang 12, apabila dia jatuh di awal kalam, maka dia mesti sebagai mubtada. Nahu contohnya ana rabbukum. Ya, Rabbnya jelas ya. Ana dhamir munfasil mabni ala as-sukun fi mahali rafin mubtada. Rabbukum khabar marfu' alamat rafi dhammatu dhahirun ala akhiri wa huwa mudhaf al-kaf. Ya, dhamir muttasil mabni ala dhammah fi mahalli jar mudhaf lil mim. Ya, alamatul jam'i atau bundalah ala al-jama'. Rabb itu seringkali ya dimaukan maknanya isim fa'il. Rabba yarubbu rabban. Ya. Isim fa'ilnya rabban. Seringkali dimaukan dengannya makna isim fa'il. Seperti pada contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ Rabb sebagai sifat dari apa? Allah, majrur makanya. Bukan badal. Di situ maknanya adalah Rabb, yang menciptakan, yang mengadakan, yang memelihara seluruh alam. Wa nahnul warithun, wa nahnul warithun, nahnu. Ya, wawu kalau kita belum tahu, ya, dia sebagai istinafiyah ataupun atifah, karena kita enggak hafal ya kalimat sebelumnya, maka dikatakan apa? Wawu hasba ma qablaha, tergantung sebelumnya. Ya. Nahnu dhamir munfasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin mubtada. Al-warithun khabar marfu' bil mubtada. Ya. Wa alamat rafi
Al-wawu niyabah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Iya. Isim fa'il dari apa? Warithun, isim dari waritha yarithu, waris. Ini termasuk sifat ya. Sifat untuk ya. Sifat untuk akil ya. Al-warithun wa anta maulana. Kemudian anta maulana, anta dhamir munfasil mabni ala sukun. Ya, an itu menjadi dhamir. Fi mahalli rafin mubtada, atta lil khitab aja. Maulana khabar marfu alamat rafi ad-dhamma al-muqaddar ala al-alif mana min dhuhuriha at-ta'adzur li annahu ismun maksur wa huwa mudhafna dhamir munfasil mabni ala as-sukun fi mahalli jarri mudhaf ilaih. Maula itu maknanya banyak. Iya, di sini mungkin yang lebih dekat ya, karena kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penolong. Bisa tuan, bisa budak, ada 6 atau lebih makna dari maula. Ya, bisa ditentukan yang dimaukan dengan kita cara dengan melihat apa konteksnya, siaknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa dhamir munfasil mabni ya, alal fi mahalli rafin mubtada ala kulli jarun wa majrur. Muta'alliqnya kemana? Muta'alliq bi qadir, karena qadir mengandung makna fi'il. Ya. Ala harfu jar. Ya. Kulli ismun majrur. Wa huwa mudhaf syai'in mudhafun ilaih. Qadirun khabar marfu' alamat rafi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirih. Wal mansubu 12 kalimatan, dan dhamir yang mansub jumlahnya ada 12 kalimat. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Ya. Ini juga sama. Ya, yang menjadi dhamir apa? Ya, iyanya. Yang setelahnya hanya menunjukkan khitab ataupun tasniyah ataupun jamak. Yang menjadi dhamir iya, berarti dia iya mabni ala sukun dhamir. Fa hadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bih. Dhamir-dhamir ini tidaklah terjadi kecuali sebagai maf'ul bih mesti. Katanya sebagai maf'ul bih. Contohnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Coba di i'rab iyyaka. Iyyaka iya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Kaf ya lil khitab. Jadi bukan mudhaf ilaih ya. Tidak boleh untuk mengatakan iya mudhaf kaf mudhaf ilaih, bukan. Ya harful khitab. Na'budu fi'lun wa fa'il. Ya na'budu fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi an nasib wal jazim alamatu rafi ad-dhammatu dhahiru ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir mustafihi wujuban taqdiruhu ana. Nahnu. Ya di sini didahulukan ya ma'mulnya yaitu maf'ul. Dan ada faedahnya. Di antara faedah mendahulukan yang haknya diakhirkan ya ma haqquhu ta'khir ya. Taqdimu ma haqquhu ta'khir, yang pertama adalah hasr, untuk menghasr. Ya. Iyyaka na'budu. Sebagian yang lain mengatakan ihtimam, untuk menunjukkan pentingnya. Tapi di sini yang pas untuk menghasr. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ya, beda maknanya dengan kalau diakhirkan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Memungkinkan di situ ada apa? Ada peribadatan kepada selain Allah. Tapi kalau iyyaka itu tidak ada selain Allah yang diibadahi. Maknanya kalau iyyaka na'budu itu ma na'budu illa iyyaka, maknanya itu. Iyyaka na'budu maknanya sama dengan ma na'budu illa iyyak. Kami tidaklah beribadah kecuali kepadamu, itu hasr. Iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum kanu ya'budun. Coba i'rabnya iyyakum, iya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Kaf
Harful khitab mim. Ya, alamatul jama' kanu. Fi'lun madhi naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin apa? Ismu kana. Al-alif lil fariqah. Kemudian ya'budun fi'lun wa fa'il. Ya'budu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi thubutun nun niyabah 'an ad-dhamma li annahu minal amthilah al-khamsah. Ya, al-jumlah al-fi'liyah ya'budun fi mahalli nasbin khabar kana. Wa mata amkana an yu'ta bidhamiri muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Ya. Selama masih mungkin, selama masih bisa untuk didatangkan dhamir muttasil, maka tidak boleh untuk didatangkan dhamir munfasil. Selama kita bisa masih menggunakan dhamir muttasil, tidak boleh kita gunakan dhamir munfasil. Karena dhamir muttasil itu lebih ringkas. Ya, kalam itu lebih ringkas. Ya. Lebih baik selama maknanya tidak rusak. Ya. Fala yuqalu fi qumtu, sehingga tidak boleh dikatakan pada contoh qumtu diganti dhamir muttasilnya ta dengan dhamir munfasil. Qama ana. Ya, kecuali untuk tujuan hasr. Iya kan? Ma qama illa ana. Untuk hasr ya boleh. Harus bahkan. Kalau tidak ya tidak ada makna hasr. Wala fi akramaka. Juga pada contoh akramaka tidak boleh antum ganti dengan akrama iyyaka, kecuali untuk hasr juga. Ma akrama illa iyyak. Dia tidaklah memuliakan kecuali engkau. Kalau seperti ini ya harus diganti dengan dhamir apa? Munfasil. Ya, karena dhamir muttasil itu lebih ringkas daripada dhamir munfasil. Huruf-hurufnya lebih sedikit daripada dhamir munfasil. Ya, mana yang lebih sedikit? Ta dengan anak, jelas ta. Ya. Nah, kalau tidak mungkin untuk kita menggunakan dhamir muttasil karena terhalang oleh uzur-uzur tertentu, di antaranya ketika dhamirnya mendahului amilnya, ini kan terhalang. Seperti iyyaka na'budu. Di sini dhamirnya mendahului amilnya. Enggak mungkin kita gunakan dhamir muttasil, ya kan? Harus kita gunakan yang munfasil, iyyaka na'budu, dengan tujuan tadi, ihtimam. Itu uzur yang pertama, di mana kita menggunakan dhamir apa? Munfasil, yaitu ketika dhamir mendahului amilnya, ataupun ketika dibuang amilnya, seperti ucapanmu iyyaka wasyarra. Di situ kan ada amilnya mahdhuf, ihdar. Ya. Ada di situ amil yang mahdhuf. Enggak mungkin antum datangkan yang apa? Muttasil. Ataupun alasan berikutnya ketika dihasr, ya seperti maqama illa ana, enggak boleh maqama illa tu. Nah, itu diantara uzur-uzur yang membolehkan didatangkannya dhamir munfasil. Kemudian illa nahwu salnihi wa kuntuhu, kecuali contoh salnihi dan kuntuhu. Batasannya adalah apa-apa yang amil dhamir padanya merupakan amil bagi dhamir yang lain.
yang lebih ma'rifah darinya. Ya. Atau kita baca dulu di sini. Illa nahu salnihi wa kuntuhu. Kecuali contoh salnihu wa kuntuhu. Ini boleh antum gunakan dhamir muttasil ataupun munfasil. Fa yajuzul faslu aidha. Maka boleh antum gunakan dhamir munfasil juga di sini. Dengan antum katakan salni iyahu. Salni iyahu. Apa artinya salni iyahu? Mintalah kepadaku dia. Ya. Wa kuntu iyahu. Apa artinya? Aku dulunya adalah dia. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya bobitnya di mana boleh antum gunakan dhamir munfasil ataupun muttasil adalah mimma amilu dhamir fihi amil fi dhamirin akhar a'raf minhu muqaddam alaih ghairu marfu' sawa'un kana al-'amil nasikhan nahu kuntuhu aw ghairu nasikh aw ghairu nasikh nahu salnih. Yaitu pada apa-apa yang amil dhamir padanya adalah amil pada dhamir yang lain yang lebih ma'rifah darinya. Yang mana yang lebih ma'rifah ini didahulukan daripada yang di bawah ma'rifahnya. Ya, yang dia bukan dhamir yang marfu. Kita lihat di sini salnihi, ada dua dhamir ya berkumpul. Yang di situ amil beramal pada dua dhamir ini. Dhamir yang pertama apa? Ya. Dhamir yang kedua ha. Ya, di situ ada amil yang beramal pada dua dhamir ini. Yang satu yang lebih ma'rifah didahulukan, yaitu ya. Ya. Didahulukan dari yang di bawahnya dari sisi ma'rifah. Yaitu apa? Ha. Karena dhamir apa? Mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib. Iya kan? Dhamir mutakallim, jadi dhamir juga memiliki urutan dalam tingkatan ma'rifah. Yang pertama apa? Dhamir mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian apa? Ghaib. Jadi sini berkumpul dua dhamir, satu amilnya. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Dan yang kedua tidak rafa, yang pertama marfu. Ya, itu kaidahnya. Kalau seperti itu boleh antum gunakan ya dhamir yang kedua dengan yang muttasil ataupun munfasil. Ini berlaku baik pada fiil-fiil yang merupakan nawasikh ataupun fiil-fiil yang biasa. Contoh yang biasa, salnihi, mintalah kepadaku sesuatu itu, ataupun kalau kepada orang dia. Salnihi, mintalah kepadaku, misalkan almal. Almal salnihu, harta itu silahkan kamu minta kepadaku. I'rabnya bagaimana? Salnihu, salnihu, fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Sa'ala, sal dari sa'ala, is'al diringkas jadi sal. Ya, dari is'al sal. Karena banyaknya penggunaan sehingga diringkas sal. Ya. Sal, sa'ala, fi'lun madhin mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun di sini. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu apa? Takdiruhu anta. Iya. Kemudian nun dari wiqayah ya apa? Ya maf'ulun bih ataupun dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bi al maf'ulun bih awal. Maf'ul bih yang pertama. Alha dhamir muttasil mabni ala dhammah fi mahalli nasbin aydha maf'ulun bih tanin. Ya. Butuh kepada dua maf'ul. Ya. Kuntuhu, i'rabnya bagaimana? Hah? I'rabnya kuntuhu kana fi'lun madhin ya, naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya, kemudian atta dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli rafin ismuha ya. Alha
Dhamir muttasil mabni dhamma fi mahalli nasbin khabaruha, khabarnya. Di sini juga sama. Ya, mana yang lebih ma'rifah antara ta dengan ha? Ta kan? Ya, di sini yang lebih ma'rifah ta dan dia marfu. Dan yang setelahnya dhamir ha di bawah ta dari sisi ma'rifahnya dan dia mansub. Ya, seperti ini kaidahnya. Ada amil yang beramal pada dua dhamir sekaligus. Yang pertama yang marfu lebih ma'rifah dan yang kedua ya, bukan tidak marfu dalam keadaan di bawah dari sisi martabat kema'rifahannya. Nah, ini boleh dipisah. Salni iyahu. Salni iyahu. Ya. Coba i'rabnya bagaimana? Salni iyahu. Fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ya. Sa'ala fi'lun madhi, fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Nun liqa'i al-ya, dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Iya dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih tsanin. Al-ha lil ghaibah untuk menunjukkan ghaib saja. Wa kuntu iyyahu ya sama. Wal fadhu dhamair kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Lafaz-lafaz dhamir seluruhnya itu mabni. Mabni, tidak tampak padanya i'rab. Kenapa lafaz-lafaz dhamir itu seluruhnya mabni? Hukum asal dari isim itu apa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Hanya saja dia terkadang keluar dari hukum asalnya ketika ada keserupaan dengan huruf. Kita tahu huruf itu seluruhnya tanpa terkecuali mabni. Kalau ada di sana isim yang menyerupai huruf ya, dari beberapa sisi sudah kita lewatkan ya, sudah sering diulang-ulang, maka dia pun menjadi apa? Mabni. Kalau dhamir-dhamir mabni kenapa? Serupa dengan huruf dalam hal apa? Hah? Dalam hal al-wad', ya kan, peletakan. Dhamir-dhamir itu diletakkan biasanya di atas satu atau dua huruf. Ini kan mirip dengan huruf. Huruf diletakkan di atas satu atau dua huruf. Nah, karena keserupaan ini maka dhamir-dhamir itu mabni. La yadhharu fiha i'rab, tidak tampak padanya i'rab. I'rabnya bagaimana? Kalau dhamir-dhamir apakah dhahirah atau muqaddarah atau apa? I'rabnya? Hah? Fil mahal. Iya, jadi isim-isim yang mabni itu i'rabnya mahalli. Ya, bukan takdiri, bukan dhahiri, tapi apa? Mahalli. Seperti tadi. Ana qaimun. Ana dhamir munfasil ya mabni 'ala sukun fi mahalli. Iya. Enggak boleh antum katakan marfu' wa alamatu raf'ihi misalnya dhammah muqaddarah, ya keliru. Iya. Kalau dikatakan marfu' itu hanya pada isim-isim yang apa? Mu'rab. Kalau yang mabni tidak boleh dikatakan marfu'. Fi mahalli, fi mahalli. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Fil amr. Iya, sa'ala yas'alu sal. Iya. Is'al aslinya kan. Cuma karena banyak dipakai